Muslim. Subhanallah. Di surga ada pasar juga. Subhanallah. Tentunya kita tidak dapat memahami pasar seperti di dunia. Untuk apa jual beli di sana? Bukanlah seperti di sini pasar itu tempat jual beli. Tapi di sana Allahu a'lam. Hakikatnya surga, hakikatnya pasar di surga. Peliknya juga, yang menariknya juga adalah pada hari Jumat. Subhanallah. Kita hari Jumat di sini, kalau time adzan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli kalau dikumandangkan adzan pada hari al-Jumu'ah. Ini di surga ada pasar yang ada pada hari Jumat sahaja. Katanya kalau mereka pergi ke pasar, apa mereka buat di pasar di surga? InsyaAllah kita termasuk orang yang masuk surga. Nanti kita pergi Jumat di pasar, kita jumpa di sana insyaAllah fi khair wa afiyah. Wa ma dzalika 'alaika bi'aziz ya rabbal alamin. Yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang pergi ke pasar di sana adanya hembusan angin. Yang kalau mereka balik ke rumahnya, wajah orang yang pergi ke pasar itu jauh lebih indah berbandingkan sebelum keluar daripada rumahnya pergi ke pasar. Sehingga istri-istrinya di rumahnya ketika melihat suaminya, makin handsome lah kamu. Kata si yang lelaki atau suaminya mengatakan, kamu pun juga makin cantik. Communicate sekali lagi, ya kan? Communicate dengan keluarga dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Itu yang akan merubah suasana daripada stres jadi hilang stres. Kalau dengan tidak memilih kata-kata yang baik, tak stres jadi stres dengan kata-kata. Nah, melihat dari katakan dalam Al-Quran, fala yahzunka qauluhum. Hai Rasulullah Muhammad, kata-kata mereka jangan sampai menyedihkan kamu, karena kata-kata ini boleh bikin luka dalam hati dan perasaan. Sama juga dengan type lah dekat komen mana-mana media sosial. Nah, kedudukan orang di surga berbeza satu dengan yang lain bergantung dengan amal mereka di dunia. Orang boleh masuk surga, tetapi belum tentu sama keberadaan di surga. Sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Mu'adz kalau tidak silap saya. Ketika gugur syahid dalam peperangan gugur syahid, ibunya datang. Ya Rasulullah, aina bni? Anak saya di mana? Kata baginda Rasulullah, mohonlah kamu kesabaran daripada Allah dan pahala, anak mau gugur syahid. Katanya Rasulullah, aina bni? Anak saya di mana? Kata Nabi, aku dah minta kepada Allah pahala dengan kamu bersabar, anak kamu syahid. Kata ya Rasulullah, anak saya ada di mana? Bukan yang saya maksudkan dia syahid tak syahid, yang saya maksudkan dia itu berada di surga atau di neraka. Katanya, wahai ibu, apa kamu tanya dia akan di surga atau di neraka? Dia bukan hanya di surga, tapi surga yang tertinggi. Anakmu di surga Firdaus. Baru keluar daripada tempat itu dia dalam gembira. Anaknya gugur syahid. Hilang, berpisah dengan anaknya. Ya, tapi berada di tempat yang lebih baik. Faham dong? Dalam orang itu berhadapan dengan kematian, yang perlu dirisaukan bukan datangnya kematian, tapi selepas itu. Datangnya kematian ini, ya memang kita tak nafikan kita risau, tapi hendaklah kita lebih mendalami, memahami arti kematian, bukan kedatangannya, tapi apa di sebalik setelah mati itu apa.
Siapa di antara kita yang tak tahu kalau kematian pasti akan datang? Semua tahu. Atau orang kafir pun tahu. Cukup menjadi bukti yang kuat adalah kita adalah generasi yang menggantikan orang dulu yang sudah mati. Dulu yang berada di tempat ini bukan kita. Dulu yang ada di bumi ini bukan kita, orang sebelum kita. Coba tengok perang dunia pertama, perang dunia kedua, ya kan, betukannya. Kalau tak ada perang pun juga mati juga. Jadi menjadi bukti pertukaran generasi ini, kalau kita tidak kekal, semua tahu itu. Tapi yang kurang diberi perhatian adalah apa selepas mati, supaya kita bersiap sedia untuk datangnya kematian. Kafa bil mauti wa'idhan, cukup kematian itu menjadi penasehat. Katanya kedudukan orang di surga, kata baginda Rasulullah bersabda, sallallahu al-firdausil a'la. Kalau kamu minta surga yang tertinggi. Orang-orang berada di surga akan melihat kedudukan yang lain berada di atas, umpama nampaknya kita kepada bintang. Kita nampak macam mana itu bintang. Orang di surga yang di bawah akan tengok surga yang orang berada di surga yang di atas. Macam mana kita nampak bintang. Oh, jauh ya kita dengan dia tu. Ya, amal di sini susah tak apa di sini, tapi berada yang benar, pertahankan prinsip taat Allah, taat Rasul, jangan buat apa yang dilarang. Susah sikit tak apa, jangan ambil hak orang, jaga mulut, jujur dalam berniaga. Apapun profesi itu tunaikan seperti mana dibimbing oleh syariat. Di sana lebih baik, lebih indah, lebih segala-galanya, jauh daripada apa keindahan dan kemewahan yang diharapkan di dunia. A'adatu li ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hamba saya, kata Allah, apa keindahan yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati manusia. Tapi ini mahal harganya. Surga itu ala inna silatallahi hiyal jannah. Ulangan yang akan diberikan oleh Allah itu surga ghaliyah, mahal. Kena berkorban, kena cari, kena berusaha. Faham dong? Untuk kita dapat yang di atas-atas tu, ya di sini nih kita buat. Oleh sebab itu dikatakan orang masuk surga ada juga penyesalan walaupun di surga. Padahal sudah surga dah, ia menyesal. Apa pasal? Kenapa aku tak dapatnya lebih tinggi itu? Faham tak? Walihada la yatahassar ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurillaha ta'ala fiha. Tidaklah orang di surga itu menyesal kecuali menyesal akan masa yang dilalui di dunia tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Pegang tasbih itu, tengah driving ke, tengah naik motor ke, subhanallah, subhanallah, baca selawat kepada Nabi SAW. Dia bukan pergi begitu saja. Habib tak boleh fokus, tak boleh khusyuk, tak apa daripada dia bengong dan dia menghayal. Zikir tidak khusyuk lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali, atau pergi tempat yang lain. Kita kalau fokuskan, waste kita bagi tahu sini, baca zikir, tasbih. Kalau susah kita nak, sebagian orang sudah lidahnya itu sudah dengan sendirinya berzikir kepada Allah Ta'ala. Sudah sebati itu lidah dengan zikir. Jadi tak boleh berhenti dari berzikir, sebab sudah dilatih untuk berzikir selalu. Untuk sampai orang itu terbiasa dengan zikir, gunakan apa saja cara. Imma tentukan waktu dulu, mula daripada kita menyediakan masa untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Setelah itu biasakan ketika keluar dulu pada rumah ke, naik motor ke, naik basikal ke, exercise ke, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ja'alana Allah wa iyyakum minadh-dhakirina ila Allah dzikran katsiran.